Selamanya nanti. Jangan dipegang. Monggo langsung jalan. Lokasi sama Panglima. Saudara-saudara sekalian, perjuangan ini konsekuensinya adalah pengorbanan. Jadi kalau kita berkorban dalam perjuangan itu bukan pengorbanan, tapi konsekuensi. Konsekuensi orang berjuang harus berkorban. Kalau orang tidak mau berkorban, tidak usah berjuang. Orang yang mau berkorban untuk perjuangan ini yang perlu ditekankan adalah satu, tentang masalah edukasi, pembelajaran, penyadaran kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali. Penyadaran tentang masalah yang berkaitan dengan masalah lanbaan ini penting, yang harus dipahami oleh orang-orang yang salah paham, apakah itu dari non-NU ataupun dari dalam NU-nya sendiri, karena masih banyak salah paham, masih banyak salah mengerti, salah tangkap. Itu adalah tentang masalah yang berkaitan dengan edukasi tentang bahan. Banyak yang masih salah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang masalah yang berkaitan dengan bahan, itu bukan berarti benci kebahan. Ini harus ada garis bawah, harus ada bol, yaitu adalah ditebalkan, ada stressing. Ini yang harus kawan-kawan, saudara-saudara sesama Nahdlatul Ulama, khususnya pengurus NU dengan bangsa-bangsa ini harus distresi. Ketika kita itu bicara tentang masalah Baha'i, itu bukan berarti kita benci kepada Baha'i. Kita menganggap Baha'i itu adalah umat Islam, sesama saudara Islam. Maka tidak mungkin orang-orang Nahdlatul Ulama ini kemudian memiliki satu gerakan untuk memusuhi kita. Itu yang harus dipahami. Sebab masih banyak salah paham pikirannya, seumpama ada di antara bid'ah orang-orang Nahdlatul Ulama itu seumpama masih mencintai Ali, mencintai Ali, ketika ada gerakan ini kemudian lantas langsung menuduh atau asumsi terhadap PBI dan Laskar Sabila ini benci kepada Bahan. Ilmuwan ini tidak ada hubungannya dengan perjuangan kita. Ini perjuangan kita ini adalah perjuangan, bukan tidak ada kaitannya dengan masalah keilmuan. Ini yang harus dipahami oleh kawan-kawan saudara-saudara kita dari sesama Nahdlatul Ulama dan Bahan sendiri. Kita ini tidak, cuma kita ini satu lagi membicarakan tentang masalah yang berkaitan dengan data ilmiah otentik, bahwasanya mereka itu kelantan Ali itu bukan cucunya Rasulullah, mereka itu kelantan Yahudi Askenazi. Ceritanya banyak dan ceritanya itu disebutkan di dalam sejarah-sejarah, termasuk sejarah yang ada di Mesir, lalu Fatimiyah, termasuk yang ada di Spanyol, termasuk yang ada di mana-mana, itu sudah tersebar bukunya banyak sekali, baik di bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Sekarang sudah banyak yang berkaitan dengan pengen mengakses juga belum sampai
Paris atau ke apa namanya berusaha sampai itu ke Spanyol atau Mesir sampai beberapa catatan-catatan sudah ada di media sosial. Harus dimengerti oleh semua orang. Panjenengan sedaya ini yang bisa tidak dimertos bahwasanya yang namanya barang ini bukan cucunya Rasulullah, bukan berarti benci. Mereka itu yang diaspirasi berdasarkan data ilmiah, juga berdasarkan daripada runtutan sejarah. Apa yang dibangun oleh Nabi tentang masalah peradaban baru keislaman, lepas daripada peradaban Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan lepas daripada peradaban Islam. Ini menyalahi aturan sejarah, menyalahi aturan agama, sudah keluar dari toreko yang dibangun oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, toreko yang sudah dibangun oleh para sahabat, toreko yang sudah dibangun oleh para tabi'in, termasuk juga para imam as-salihun, para imam-imam baik secara akidah, tauhid, syariat dan segalanya itu dibangun. Ini ada pembelokan yang tidak mungkin tidak sengaja. Ini sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak mungkin mereka membuat kitab, ribuan kitab untuk membangun sebuah peradaban baru yang disebut dengan peradaban Klan Ba'ali, yang istilahnya oleh orang Mesir disebutnya adalah dinun aliyun, yaitu adalah agama Ali. Jadi mereka Mesir sendiri menganggapnya itu bukan dinun Islam. Itu yang ekstrimnya seperti itu. Kenapa? Saya baca ketika ada beberapa pemikir yang mengatakan bahwa Ba'ali itu semacam punya sekte sendiri, punya agama sendiri yang sudah lepas dari agama Islam. Itu kesimpulan salah satu pemikir dari ulama-ulama ya, Mesir dan Jordan. Kenapa? Memang kalau dilihat ditelusuri, kita jangan menyalahkan orang. Memang dari Ba'ali itu berusaha keras dari mulai abad ke-9 itu restrukturisasi tentang masalah kekuatan mereka dari Banu Fatimiyah. Ketika hancur, dimunculkan kembali, bukan sekedar mempertahankan nasab, tapi ini ada sebuah tujuan secara sistematis untuk membangun peradaban agama baru. Makanya ketika ditemukan saya dengan Ki Imaduddin Al-Bantani ini menemukan beberapa kitab, itu kita jangan aneh. Ada beberapa fanatisme yang menonjolkan klan mereka punya akidah, mereka punya syariat, juga punya cara-cara manhaj beragamaan sendiri. Walaupun mereka itu mengklaim bahwa mereka Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengklaim Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di dalam prakteknya jauh dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah merupakan gaya-gaya orang Yahudi ketika masuk di dalam Islam. Itu memang karakteristiknya seperti yang dikemukakan oleh beberapa ulama, itu seperti itu karakteristiknya. Maka Allah mengintir di dalam Al-Quran, mereka selalu mengakunya orang beriman, mereka selalu mengatakan dirinya orang soleh. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Kalau sumpah dikatakan jangan merusak kamu jangan merusak negara Islam, jangan merusak negara Indonesia. NKRI itu sudah dibangun dengan darah, dengan nyawa. NKRI itu bukan negara sederhana. NKRI ini adalah amanat daripada leluhur kita. Ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila. Tolong jangan dirusak. Seseorang selain baginda Rasulullah SAW dimi'rajkan sampai Sidratul Muntaha, takut kafar. Orang yang percaya dengan itu pun adalah di sini Nabi mengenangkan glorifikasi, tetapi bisa menyebabkan bapaknya keluar dari agama Islam, kemudian ditanamkan kepada pemimpinnya. Kalau seandainya pemimpinnya itu bisa beritikat bahwa bagi bukan bisa minta, apa jadinya menurut agama kita? Inilah saudara-saudara yang harus ditanduk oleh para ulama NU, para bangsa, para ansor. Ada satu upaya untuk merebut peradaban Islam yang sudah kita bangun, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dibanding pada peradaban baru yang disebut adalah peradaban disebut oleh orang Mesir adalah dinul almiyyun, yaitu adalah agama yang almi, agama yang bersifat almi, yaitu karena mereka semua banyak kerancuan yang bertentangan dengan agama Islam. Nah, maka dari itu, saudara sekalian, saya minta kepada kalian satu dalam perjuangan, ingat jangan sampai ekstrim, jangan sampai mengungkapkan kata-kata kasar, jangan sampai melakukan kekerasan apalagi pelanggaran hukum, menghormati pemerintah dan aparat. Contohnya saya
pada waktu di Kalimantan Barat itu tidak dapat izin dari Polda masyarakat, karena memang di Kalimantan Barat itu ternyata yang menolak itu adalah, menurut informasi adalah masyarakat Kalimantan, banyaknya pendatang. Masyarakat Kalimantan sudah menunggu saya di sana. Tetapi karena dari Polda tidak mengeluarkan izin, walaupun kita tidak melarang, saya bilang hormati keputusan daripada pemerintah. Kita ini mengajari mereka untuk menghormati pemerintah. Jangan sampai kita punya lantas melakukan sesuatu yang sebaliknya, justru kita sama dengan mereka tidak menghormati pemerintah. Apapun keputusan Polda, kita hormati. Kita ngajari seperti itu juga dakwah kita, bahwa kita itu menghormati. Jadi jangan sampai kita dibenturkan dengan sama-sama pribumi. Seperti saat itu kalau saya dapat cerita kemarin bahwasanya benturan antara waktu perang salib itu antara Madura dengan Dayak itu juga dipicu akibatnya awalnya dari Ba'ali, bahwa ada beberapa Ba'ali mengatakan bahwa Dayak itu adalah Madura kedua, Dayaknya tidak terima. Akhirnya masyarakat Madura inilah yang sangat berbahaya. Bangsa ini bisa percaya, bangsa ini bisa benci pada negara, dan mereka ketika saya yakin kalau mereka itu punya kekuatan politik, saya yakin mereka akan menunjukkan masa besar. Saya yakin mereka kita sudah lihat mereka menunjukkan masa sampai 10 juta, sampai berapa juta itu di Jakarta. Subhanallah, itu sudah agendanya, sudah politik, mau menjatuhkan Pak Jokowi, mau menjatuhkan ini, mau menjatuhkan pemerintah yang satu dijatuhkan. Ini kita wahyu ayat ini Allah sudah membuka ayat, menunjukkan ayat kepada kalian. Jangan lakukan kata-kata supaya kita berpikir. Maka dari itu kita membangun dari kita Rasulullah dalam rangka kita menyatukan kekuatan pribumi untuk mempertahankan Indonesia, untuk mempertahankan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan seluruh kekuatan pribumi untuk membentengi Nahdlatul Ulama. Kalau kita sebagai orang yang tidak berkenan itu salah sekali. Dan urusannya dengan bangsa. Jadi jangan sampai mereka mengatakan kita pecah belah. Mereka bermainnya senyap. Ada yang senyap, ada yang tenang, yang satu kekuatan politik menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan fitnah, doktrin apa fitnah. Sehingga ketika seumpama kita inginkan bahwa mereka itu tidak benar, kita lawan mereka. Kita telah pecah belah. Ini yang harus dipahami oleh Indonesia dari aparat polisian atau sejumlah pejabat-pejabat keras, dari bupati, dari Pak Gubernur, dari camat, dari gubernur, satu menteri atau dari Pak Presiden sendiri, bahwa dia mereka juga yang seperti itu. Ketika mereka itu sudah terdesak, mereka membuat kita sendiri. Tapi kita tidak usah khawatir, tidak usah mundur. Kenapa? Urusan ini bangsa kita, negara-negara kita. Jangan ada seseorang yang berani menyenggol, mau merubah NKRI, mau merubah Pancasila, mau merubah Bhinneka Tunggal Ika. Maka kalau sudah ada mereka mau merubah itu semua amanah daripada dulu, satu kata kita lakukan, kalau nggak kita lakukan kita rusak. Ya betul. Makanya saya bilang ada kalau seumpama ada beberapa ahli kemudian tidak dipakai di mana selalu mengatakan di mana sudah dalam rangka untuk dalam rangka fitnah. Daripada mereka buat fitnah itu tidak mesti menuduh, tapi menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat itu juga termasuk fitnah agama. Apalagi kemudian semua masyarakat mereka tertentu, maka dari itu gilanya harus dihadapi bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita sama-sama berdiri di bawah panji PBI Nasrullah dalam rangka mempertahankan bangsa Indonesia, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan diulang-ulang. Mereka ini kalau suka berbicara tentang Hindu, Buddha, masalah Kristen, mereka langsung memusuhi. Mereka langsung mengatakan, oh, kafir lah, sehingga mereka menyusun kekuatan untuk menyerang kita. Padahal kita bicara masalah Buddha, Hindu, Kristen, itu adalah bicara Bhinneka Tunggal Ika. Ini sehingga bangsa ketika menjaga gereja di framingnya kafir, di framingnya munafik, di framingnya nggak benar, ya kan?
sehingga akhirnya bangsa-bangsa di framingnya ada PKI-nya, ini fitnah mereka. Ini merusak mereka kita. Kalau suku para pemimpin sama-sama bangsa Indonesia, hati-hati, jangan sampai ada darah yang menetes di bumi ini, darah rakyat kita. Darah rakyat kita, memimpin rakyat kita, mereka hanya terfitnah, hasil penyadaran. Jangan berkerasa. Sebabnya para kayak ini, jadi yang dilepas itu adalah saudara kalian. Nanti kalian berangkat sama saudara kalian. Ketika ada yang berdarah, saudara kalian berdarah. Mereka yang selamat. Mereka itu ada saudara kalian atau tidak ada, nggak jadi masalah. Mereka akan tetap tertawa, mereka tetap untung. Karena bagi mereka kita itu pribumi, baik yang memimpin atau bukan memimpin, tidak ada manfaatnya, ada dimanfaatkan saja. Maka itu mati kita menghadapi pemimpin yang mati. Kemudian jangan mau dibentukkan anak bola. Kalau dengan personal ini boleh. Saya tidak setuju terhadap apa? Seumpama terhadap pernyataan NU, pernyataan ketua NU Demak, sebutkan namanya. Karena seperti ini saya tidak, bukan pada NU yang karena kita orang NU. Jadi jangan mau berbagai membenturkan dengan NU. Di sana bikin framing di media sosial, kalian cepat membantah. Jangan diam, kalian cepat membantah. Bapak, sebab ini antum. Jangan sampai ada antum. Ya. Kemudian jangan mau dibenturkan dengan aparat dan pemerintah. Terus berdoa terus diuji teman-teman pun tetap dalam satu barisan. PBI Laskar Sabtu Gir orang mikir, orang mikir, orang mikir. Dan agama kita hancur, digulingkan oleh sebuah sekte agama baru, yaitu yang dibangun oleh klan Bahawi, di mana agama tersebut yang sudah lepas daripada kaidah-kaidah yang sudah kekancingannya dipegang oleh para ulama-ulama kita. Ini saudara-saudara sekalian, bagaimana kita tidak khawatir? Sekarang pilih contohnya salah satu doktrin mereka itu tentang masalah al-fatihul muqaddam. Fatihul muqaddam ini sosok yang menurut Imaduddin Al-Bantani itu tidak sesuai dengan apa yang di-framing. Itu betul. Saya baca buku tentang masalah al-fatihul muqaddam, kemudian ada lagi al-siratus salaf. Ya, kemudian lagi ada beberapa buku karangannya Habib Ahmad bin Muhammad, Abu Ahmad bin Muhammad As-Satiri. Itu juga ada beberapa karya kitab lain, termasuk juga karangannya Habib Zain bin Smith Al-Fawaidul Mukhtarat dengan Al-Manhajus Sami. Itu tentang masalah fatih muqaddam dan tentang masalah hadramaut tarim ini sudah menyalahi aturan agama Islam jauh sekali. Contohnya begini, al-fatihul muqaddam ini sosok yang sengaja ditempatkan oleh kaum Bahawi, di-framing setinggi mungkin untuk menggantikan para imam kita, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam An-Nahl bin Sa'ad, dan ulama-ulama Islam, ribuan ulama yang memiliki satu mercusuar peradaban Islam yang sudah diakui oleh seluruh dunia. Ini Bahawi mencoba untuk menggeser seolah-olah al-fatihul muqaddam itu fauqal kul, di atas segalanya. Makanya jangan aneh kalian kalau kalian baca kitab Al-Quran tentang masalah yang berkaitan dengan al-fatihul muqaddam. Di situ disebutkan wala nufaddilu alaihi ahadan illa an yakuna minal anbiya'i wal mursalin. Tanyakan, kami bangsa Bahawi, kami bangsa Habib dari Hadramaut tidak akan mengunggulkan seseorang di atas fatihul muqaddam, di atas fatihul muqaddam, kecuali dia itu para nabi, para rasul. Berarti kalau